Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, rumah kosong amat ya, ditinggal kayak gini aja. Pintu kebuka ya. Bentuk sakit lagi, aduh. Assalamualaikum. Tuh. Buset. Dan nongkrong aja lu di situ. Ya, kalau apa tuh, keluar dulu. Lagi. Kenapa lu itu? Hah? Sakit perut lu? Banyak makan micin lu. Perut gua sakit, gara-gara makan telur gue nyolong kemarin mau bikin. Pelanggar kelengket. Keluar kemarin dulu, kayaknya dulu. Hah? Keluar yang kemarin? Keluar kemarin? Iya. Nah, udah 3 hari masih baru sekarang. Nah, baru sekarang. Tuh dia. Kayak ada ini nggak tuh? Apa kayak obat kayak apa yang nggak mendingan itu tuh? Nah, obat ada sih no. Gue lihat obat nyamuk digerus mau. Sakit, insya Allah cepat mati. Boy gile. Bener mati tuh, suel. Kesini datang, Assalamualaikum, gua katanya lu kan ngamen. Terus itu, gara-gara makan telur. Iya kayak situ tuh lo, nyolong situ tuh lagi ada bohong nih lu. Udah mumpung lu datang ke sini, gua mendingan buka PSBB nih. Oh gitu. Sembari ntar lu gua mau ajak nih. Gua ajak jalan-jalan ke rumah teman gue. Ngapain dulu? Yang pokoknya yang enak-enak gua ajak. Makannya dulu, ini gua udah makannya dulu. Nah, lu bisa jadi tuh lu lapar lu. Lah, gua nonton ya deh gua lihat nih. Mana lapar lu mari. Kita gua ajak ke rumah teman gue. Yang katanya sama, dia dulu sampai sekarang PSBB begini aja. Ngomongin orang yang kena pandemi. Ini kita lihat nih temenan ini. Ya kan lagi banyak pikirannya tuh. Rungsing gara-gara dia sekolahnya jadi bikin puyeng, sama dia sekarang katanya mau bikin usaha bantu-bantu buat nambahin biaya anaknya yang katanya banyak masalah sekolahnya. Iya. Lupa tuh sapa temen-temen sobat gocer yang ada di mana-mana di Jakarta maupun di mana-mana nah. Pokoknya kalau ada Bang Bedul pokoknya jangan lupa bawa bakul dalamnya mangga. Kalau ada Bang Bedul, iya tidak. Pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita saksiin apa episode kali ini ya. Apa lagi yang kita bahas tuh sama Bang Bimo. Yuk kita jalan. Rumahnya deket di Kebayoran, tempat kita main silat, tempat kita main bola. Sono banyak dah. Silat jangan sampai sono kita udah dikasih kuncian aja nih. Pokoknya lu digede aja. Orang yang lagi lapar sembuh pada lu. Nah, sekarang lu ya. Udah jalan ah. Dengan aturan-aturan pemerintah. Ini kita kenal langsung ya kita. Jauh ke rumahnya Bang udah. Ah, dikit lah. Dikit lagi ya. Tanahnya masih lapang juga nih Bang Udah ini Bang. Punya Bayoran kayaknya. Ya, ini rumahnya kita masuk ya. Buka sepatu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Run. Assalamualaikum Bang. Oh, ngeliat orang yang punya rumah Bang. Udah ngeliat belum? Udah ngeliat Bang. Udah sana pulang. Udah ngeliat Bang. Iya Bang. Nggak ini saya buat temen tukang mau nyuci motor Bang. Yang mana yang mau motor ya Bang? Gak bisa motor di sini. Mandat juga ini. Ayo sobat gocer. Kita kenal aja langsung. Kita kenal langsung yuk. Masuk ke dalam. Bang Bedul. Ya siap. Ya siap nih. Protokol kesehatan tetap ya. Iya. Masuk. Ayo. Oh, rumahnya ada Bang. Adem dulu kan rumahnya Bang ya. Oh, rumahnya adem bro. Iya. Masuk. Ini siapa nih Bang? Kawan nih Bang? Ini kawan saya nih. Bian. Bang Imo, protokol kesehatan. Kemarin kan sempet nih Bang Imam cerita memasukin anak sekolahnya ke sekolah apa SMP ya? SMA. SMP ke SMA. Banyak jalur, yang jalur apalah itu? Jalur zonasi, jalur prestasi, sampai jalur RW. Itu nggak masuk karena memang usianya yang kurang cukup. Iya, jadi gini Bang Bedul, ya anak saya ini kan dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu berprestasi terus. Oke. Ranking 1 alhamdulillah. Ranking 1 terus.
Tapi dengan kerja keras dia yang ranking 1 itu dengan harapan untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik, favorit, yang lebih baik gitu kan. Kenyataan yang ada itu ternyata tidak masuk ke dalam jalur prestasi maupun zonasi. Karena beda umur. Anak saya 15 tahun 4 bulan yang diterima lebih tua. 15 tahun 6 bulan. 6 bulan. Beda 2 bulan aja. Beda 2 bulan aja. Saya nggak habis pikir ya kenapa pemerintah seperti itu. Nggak bisa percaya. Saya nggak habis pikir karena kok sekolahan itu nyari orang yang lebih tua. Padahal kerjaan nyari orang yang lebih muda ya. Iya, betul. Kalau misalnya dia masuknya tua, berarti pas lulus udah tua. Udah tua banget kan? Iya. Nah makanya kalau kita sekolah nyari yang lebih tua, kerja nyari muda. Bingung saya. Jangan diem-diem baik. Anak saya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dia belajar bekerja keras supaya mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu mendapatkan sekolah yang favorit. Lo memang ada kasihin dong. Ternyata setelah ada peraturan yang terbaru itu udah masalah umur, masalah zonasi. SMA di tempat daerah saya itu cuman nggak sampai 1 kilometer, tapi beda kelurahan. Itu udah nggak bisa masuk. Udah nggak bisa masuk karena masalah umur. Justru saya ngelihat ada yang umur yang 20 tahun. Waduh, ini gimana? 20 tahun kok bisa kerja, apa dia kagak naik kelas dulu ya? Nyakitin semua, nyakitin semua. Itu malah yang lebih diutamakan ya. Iya, mau masuk jalur prestasi. Anak saya memang punya prestasi menulis buku. Paresis. Jadi jalur prestasi itu harus mendapatkan penghargaan dari pemerintah minimal provinsi. Minimal provinsi baru Iya, diakui. agak susah. Iya, agak susah kan. Jalur RW. SMA yang dituju sama anak saya ini yang favorit, yang dia inginkan, dia di RW 1. Kita di RW 3. Cuman beda 2 RW. Nggak bisa lagi. Nggak bisa juga nggak masuk. Kita sudah melakukan kerja keras, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya ya memang harus swasta. Masuk jalur zonasi RW kenapa nggak bisa Tapi dapat? kalau untuk zonasi itu Bang Imam tuh sebenarnya anaknya sekolah di mana ya, dari mana? Anak saya sekolah di Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Tapi domisili saya KTP kakak dari dulu itu Jakarta. Oh, gitu. Itu karena di sana di Tangerang Selatan, jadi masuknya tuh dalam luar gitu. Dalam luar itu gak ada masalah sebenarnya. Yang dilihat kan domisili KTP dan kakak. Iya, harusnya. Saya kan udah puluhan tahun di situ. Oh, jadi sekolah sebelumnya Tangerang Selatan. Mungkin Iya. itu menjadi bahan pertimbangan sekolah yang akan ini kali ya akan menerima, bisa jadi kayak gitu. Jadi bukan hanya di domisili yang dilihat, tapi memang sekolah sebelumnya mungkin begitu kali Bang Imam. Bisa apa Enggak. Makanya. Enggak. Kan di sekolah itu kan ada dalam-dalam. Dalam-dalam itu maksudnya gini. Sekolahnya di DKI Jakarta, pilihannya di DKI Jakarta. Ya. Tapi kalau domisili saya di DKI Jakarta, asal sekolahnya dari luar. Pasti yang dilihat itu dari domisili. Domisili apa? KTP dan kakak. Bukan domisili kita tinggal di situ. Itu nggak ada pengaruh sebenarnya. Nggak Ya, ada kita pengaruh juga sama sekali. kita juga lagi wawancara di Jakarta ini. Ya, Iya. Jadi itu Bayoran Lama. Bayoran Lama. Masuk ke Jakarta Selatan. Ini sampai ngkongkong saya lahir di sini. Iya. Tinggal di sini. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Jadi sebenarnya menurut Bang Imam sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, zonasi nggak ada masalah. Ya teman-teman sobat Gocer, ini ada tahapan-tahapan yang bisa dilihat, yang mungkin apa sih solusi yang baik nanti ke depannya. Anaknya Bang Imam prestasi kan tadi sudah yang dikatakan tadi kan sempat Baik lah buku. Iya, buku itu mungkin Menulis bisa jadi buku. pertimbangan juga sih sebenarnya. Iya, Betul seharusnya ya. dipertimbangkan walaupun tuh lokal ya. Iya. Alhamdulillah anak saya berprestasi terus dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu dipertahankan ranking satunya. Seharusnya lewat PM apa ya? PMDK apa namanya. Jadi maksudnya tuh dia karena string ranking jadi ditawarkan ke situ. Tapi karena saya masuknya DKI Jakarta nggak bisa, kecuali kalau dia minta sekolahnya di Tangerang Selatan. Itu akan lebih sulit lagi. Kenapa? Karena domisili saya Bukan DKI di Jakarta sana, ya. dan jatahnya cuma 5% Ya. dari bangku. Gitu. Masalah prestasinya memang nggak usah khawatir ya. Nggak Bang usah Uda khawatir. prestasinya apa ya Bang Uda ya?
Prestasinya kita ngumpulin jande aja. Jande motor maksudnya. Jande motor. Bahasa kita tuh jadi motor. Jadi sebenarnya gini sih yang bisa kita garis bawahi bahwa untuk tahun ini sekolah favorit tuh kehilangan satu anak emas yang andai kata masuk bisa membanggakan sekolah favorit tersebut. Benar nggak Bang Imo? Iya jedak. Nah, iya, mungkin kita menyayangkan saja anak abang yang tadi kita dengar kronologinya nggak bisa masuk sekolah favorit. Ya. Apa sih Bang dampak lainnya? Kalau dampak itu dampak psikologi anak. Oh, lebih Lebih ke psikologi anak. Anak Karena jadi- apa? Dia ini, anak saya ini udah belajar dan bekerja keras dari kelas 1, bayangin Bang. Dari kelas 1 sampai kelas 3 dipertahankan rankingnya. Dia belajar keras supaya mendapatkan sekolah yang favorit, ternyata akhirnya nggak bisa. Iya, Dan juga saya cari sekolah-sekolah yang bisa mengimbangi atas prestasi dia, kepintaran anak saya ini. Nah, sekolahnya itu mahal-mahal sekali Bang. Saya paham Bang. Jadi sebagai orang tua, abang juga harus menjaga psikis ya. Psikis anak kita Khawatir jaga. juga ya, Bang. Khawatir Iya. juga nanti anak saya ketika saya masukkan ke sekolah yang tidak menurut dia bagus akan down. Akan down. Dia punya pemikiran percuma lah nanti Iya. saya punya kerja keras ujung-ujungnya nggak akan dapat hasil yang baik. Betul, Nah, jadi itu. sebagai orang tua harus memperhatikan psikisnya seperti itu. Bang. Iya, akhirnya kita masukin ke sekolah swasta. Mau nggak mau kita mengeluarkan kocek yang sangat besar Bang. Iya. Berapa tuh Bang kalau begitu? Wah, saya sampai habis sekitar 18 juta masuk Subhanallah tuh. SMP ke SMA. No, God, please, no! Saya kuliah nggak sampai 18 juta, paling dulu saya kuliah cuma 3 juta selesai sampai S1. Iya. Iya. Sekarang 18 juta SMA. Saya mau tuh. Bayangin ya Allah, saya bilang ya mau nggak mau saya harus berkorban untuk anak, untuk pendidikan anak, untuk prestasi anak. Saya mau yang diimbangi, sekolah itu mengimbangi anak saya gitu. Pengaruh banget ya Bang, jadi pengeluaran yang harusnya tidak ada malah ada dan sebesar itu ya Nah, Bang? sebesar itu. 18 juta ya? 18 juta. 18 juta dapat motor apa? Beli motor satu. Pokoknya motor baru ada Honda Beat doang bisa diambil. Terus Bang, selain uang yang dikorbankan sebesar itu, dampak ekonomi apa lagi semasa pandemi ini? Nah, pandemi. Ya, sekarang usaha jadi lebih menurun. Menurun Bang ya kok. Menurun sekali. Saya dari usaha farmasi ya sedikit agak goyang masalah pandemi ini karena kan ya pegawai juga kagak pada masuk, takut karena ini, terus juga teman-teman juga dan semua juga penerimaan apapun di rumah sakit kayak orang ketakutan, kekhawatirannya sangat tinggi ya? Enggak, iya. Akhirnya saya untuk menyetop dulu sementara usaha kuliner aja saya sekarang. Usaha Oh, banting setir Iya, langsung kuliner ya? Banting Iya, setir dan banting obat-obatan setir. farmasi jadi kuliner. Dan apa tuh Bang yang kira-kira yang bisa menjadi inspirasi buat sobat gocer di rumah? Pandemi ini tetap nggak boleh putus asa, ya nggak? Iya. Mungkin dari tampilannya kan kuliner gado-gado. Tampaknya Kang Toprak nih. Tahu gejrot. Kalau ketoprak gitu. Toprak ya. Ya, alhamdulillah sedikit banyaknya istri punya keterampilan. Dulu istri saya mantan chef di sebuah hotel berbintang. Wih, Ya, alhamdulillah ini juga resepnya juga resep hotel gitu. Rasa bintang 5, harga kaki 5 gitu. Paling mantap nasi goreng di hotel. Nasi goreng bukan Bang ya? Bukan, Oke. nasi goreng. Makanan apaan tuh? Penasaran kan? Kita buat mie ayam. Oh, mie ayam. Bakmi ayam atau mie ayam yang kita sebut mie ayam Jawara. Bakmi ayam Jawara. Ayam Jawara. Oh, makan aja udah nggak jadi ribut ya. Ribut ya. Iya, tuh. Karena kenapa saya ambil Jawara supaya nilai budayanya tuh kelihatan. Oh. Jawara itu pasti orang pasti melihat adalah Betawi. Sebelum makan ditampol dulu kan. Asal golong dulu kan tuh ya. Asal golong. Gacor Gitu kan. Iya. Bang Bedul, Yes. Bang Imo, Yap. sebelum kita cicip mie ayam nih, aneh punya temen nih, udah kayak saudara. Dia juga kena dampak pandemik. Masya Allah nih dia punya usaha, terus sekarang dia juga udah banting setir ke usaha lain. Bener-bener tragis lah masalah pandemi ini.
bisa silakan Bang Bian cerita aja dah. Bang siapa? Bang Bian. Bang Bian. Oh, Bang teman Bian. abang. Kirain tukang pukul nih. Jawa. Pikiran sama Jawa terlawan ya. Salah ngomong gampang. Berdarah ya gitu. Emang ternyata betul. Salah ngomong berdarah aja bibir. Ternyata kawan juga nih. Dampaknya tuh benar-benar parah banget. Dari awal toko usaha 18 toko, sekarang tinggal 1 toko doang. Itu pun bordir. Orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Jadi selama pandemi itu tuh kita tutup lockdown di Blok M. Cuma kita banting setir ke kuliner. No, dari bordir lari ke kuliner. Ya. Itu jauh banget tuh. Tadi farmasi ke Tadi farmasi ke kuliner. kuliner. Jadi sebenarnya orang kena dampak maunya makan mulu nih. Di rumah makan, mau makan kerja kagak boleh. Jalan-jalan nggak boleh. Makannya bisa dikonten loh, Bang. Oke bang, kira-kira tuh makanan apa bang yang jadi alternatif dari bordiran ke makanan apa tuh bang? Oh, salad, dimsum, kue lebaran, tuh 3 macam tuh doang. Cuma kita ngantarin ke rumah-rumah, rumah ke rumah gitu. Itu gimana ceritanya bang bordir ke salad? Nyari-nyari aja, cuma Nyari-nyari. kan nggak ada kegiatan di rumah. Kita nyari apa usaha lagi. Jadi selama pandemi supaya kita nggak putus asa, ya dah cari usaha yang lain lagi kan gitu. Toko masalahnya udah pada tutup, mulai dari toko sendal, pakaian cewek, pakaian distro gitu. Di toko Cikarang kita tutup 2, yang di Blok M tutup 11, di border mau tutup lagi 3 gitu. Jadi kita harus cari solusi yang bisa menghasilkan uang lah gitu. Setidaknya buat keperluan sehari-hari aja dulu ya, walaupun Iya. omset tidak sebesar bordiran, yang penting bisa ketutup ya bang ya, keperluan sehari-hari. Iya. Saya banyak banget dengar cerita dari teman-teman yang mereka pada sales mobil, sales obat, yang kadang-kadang mereka berputus asa, yang berpikir bahwa andai kata ada yang nyuruh gue bawa sabu, andai gue jalan deh, yang penting gue bisa dapat uang dalam waktu cepat dan dekat. Sahabat Gocor juga di sini nggak perlu berpikiran kayak gitu. Bisa dicontoh Bang Bian dan Bang Imam yang nggak perlu kriminal lah untuk menghadapi pandemi Marah ini. mana yang Iya, halal gitu ya. pokoknya di mana pesta kita ada jalan, dan kalau pikirannya positif pasti ada jalan. Kalau Kayak nganter gitu. janda gimana bang tuh? Tuh halal tuh. Kalau janda insya Allah halal. Tapi caranya yang benar. Saya juga bisnis narkoba. Wah, apa tuh? Apa tuh? Narikin kontrakan baba. Sombong amat. Yang ini mah, yang kita demen nih. Yang ini kalau ada lagi kita mau. Kalau Bang Bedul bilang nggak boleh ini sabu, kalau saya tiap pagi Narkoba. beli sabu. Sabu. Apa Iya, Bang? sarapan bubur. Iya, sarapan bubur halal. Nah, tapi memang ada bang minuman yang memabukkan tapi halal. Apa tuh? Air cuci piring. Kalau minum 2 ketel aja mabok, tapi halal. Gitu aja bang. Oke, jadi para sahabat Gocer, dari kesimpulan tadi ya, bila kita simpulin bahwa Bang Imam, Bang Bian tuh mengajarkan kita bahwa di tengah pandemik ini kita nggak lagi boleh berputus asa. Ada jalan. Ya, apapun usahanya, apapun keadaannya, kita wajib lah bisa membanting setir lah di sini. Contohnya yang farmasi jadi mie ayam, yang bordir jadi salad buah atau kue lebaran. Mungkin teman-teman di sini bisa kasih kritik dan saran. Nanti bisa sih kalau Sobat Gocor biasa kalau ngirim email apa kan ada tuh di deskripsi nanti. Tahu juga nih bisa foto sama gubernur gimana ini? Waduh, seru banget. Ini berat ya tadi. Ini Ini berat, ini ada gubernur di sini. Real. Apa gubernur makan mie ayam di sini juga ya? Gubernurnya kan Bener ini asli ini original ini. Mana di share di YouTube Pak Anies lihat repot nih Gocer ya. Diundang nanti besok. Sering ngaji bareng aja. Alhamdulillah. Kebetulan gubernur kita gubernur muslim. Gubernur bukan gubernur Indonesia, bukan ya, gubernur Jakarta ya. Gubernur Indonesia. Bukan gubernur Jakarta ya. Gubernur Jakarta. Muslim, jadi ngaji, ketemu, ngobrol-ngobrol, foto gitu. Oh jadi bukan ini ya saat lagi nyari wakil. Nyari Nyari wakil. wakil. Itu foto sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik. Sebelum pandemik. Pandemik. Nanti kalau gitu, wah ini nggak pakai itu sebelum pandemik. Oh, jauh ya. Jauh sebelum pandemi itu. Kita kan tadi di tengah-tengah obrolan Iya. ada yang nyeletuk nih mie ayam Jawara nih. Boleh dong kita Sekalian ya? icip. Oh, Iya, iya, buat siap. teman-teman
teman-teman Sekarang makan siang, yang betul. mau lihat dan kali aja yang minat lokasinya di Kebayoran Lama di mana Bang tempatnya Bang? Kebayoran Lama di Jalan Kebun Mangga 4 nomor 30 di belakang apartemen Kebayoran Icon atau Hotel Neo. Sebut aja nama Bang Imam. Bang 3 kali sebutnya. 3 kali. Cek bumi kan? Soalnya tadi di awal, tadi nanya Bang Bian kenapa sih? Gue mau makan mie ayam, gue lagi sakit aja katanya mau makan mie ayam di sini. Emang mie ayamnya beda banget katanya, nyobain deh pokoknya ketagihan tuh Bang Bian katanya sakit aja mau nyobain mie ayam nggak ada, katanya orangnya ke Tasik kemarin sakit nyariin mau makan mie ayam. Sedangkan sakit aja pingin mie ayam Bang Imam. Saking kangennya, udah lama nggak makan. Sobat Gocek pasti penasaran tuh, gimana sih mie ayamnya yang katanya mie-nya dibuat sendiri, nggak beli jadi, bumbunya dibuat sendiri, semuanya dibuat sendiri. Kalau Homemade perlu, semua, ya homemade. kalau perlu tuh mangkok-mangkoknya dibikin sendiri. Makanya teman-teman yuk kita lihat, Tapi ya penasaran. Habis makan aman ya. Kita habis makan penyok lagi. Bahkan suruh nih dulu kita main baksi. Oke gitu aja Sobat Yuk Gocek. lanjut. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Es apa sih? Makanya ngantuk. Kalau lengkap pakai bakso 15.000. Murah. Iya. Harga kampung banget berarti Bang. Harga kampung. Tapi rasa bintang 5. Ini kue tiao Imperial Kitchen. Kue tiao Jawara. Kue tiao Imperial Kitchen. Ala Apa saya mirip Teh Meli Gislow. Nih Mami Jawara. Ini baru di channel Emosi Jules Muda nih kayak yang diliput nih. Kemudian tuh cabai ini ada cabai ini. Pak. Ada cabai apa? udah masuk di tahun semua tuh acar cabe udah ada semua. Hah? Acar Udah cabe. boleh. Oh, ini acar cabe. Oh itu aduh serem banget ya. Ini tahu sini kalau nggak suka. Yang saya takut. Dia nggak depan terus. Takut apa tuh? Buntu. Makan kalau Megang buntu. Dia tadi nambah sambal mulu. Enak soalnya kalau pakai sambal. Mukbang dong Bang Imo. Buangnya. Bukbangnya Al Emosi Jules Muda. Pandemi ini kan melesukan kita nih agak sempat putus asa juga dari dunia pendidikan juga, dari dunia usaha juga. Bang Imam punya statement closing sebagai Untuk para orang tua, bersabarlah dan jangan sayang-sayang untuk anak. Jadi kalau misalkan anak itu kita berprestasi, kita harus mengimbangi juga sekolah mana yang bagus untuk anak. Sahabat Gocer, jangan putus asa, bekerja terus. Oh, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Allahu Akbar. Betul. Jadi dari sisi pendidikan dan usaha, Sobat Gocek semua bisa simpulkan intinya di tengah pandemik ini pasti akan ada jalan keluar selama kita berusaha. biar pandemi kita bisa berakhir ya kalau COVID ini ya. Amin. Amin. Amin ya. Oke, Indonesia biar makin Gocek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.